Yuhu! Anybody home? Semua kita selalu dalam lindungan Tuhan. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa sehat, dan yang penting adalah bahagia. Dan mudah-mudahan tahun ini adalah tahun yang memberikan keberkahan bagi semua orang yang baik, ya dong. Oke. Mbak Nasuki masih mau diskusi atau ngomongin tentang viralnya sebuah video, ya. Di video yang viral itu menunjukkan dugaan dari sikap Ketua Majelis Hakim menangani kasus Joshua. Nah, jadi video TikTok ini kan diunggah ya, yang mana unggahannya itu di sebuah akun yang anonim kayak gitu. Jadi kayaknya kalau anonim itu apa? Nggak jelas orangnya, ya kan? Dengan tersebarnya video viral tentang Hakim Imam ini. Motif lain? Oke. Hei, apa itu? Ini adalah untuk sebuah kesuksesan bahwa FS dibebaskan, ya. Di sini elemennya apa? Elemennya apa ini? Uang. Nah, jadi the power of money. Oke, motif lain selain ingin kebebasan untuk FS, apalagi membangun image kepada masyarakat ini bahwa keluarga dari FS ini sudah dijahatin, sudah diusilin sama perbuatan Joshua. Itu kan mereka membangun cerita pelecehan itu kan begitu ngeyelnya, ya kan? Karena di sini ada motif lain supaya ketika motif dari pelecehan ini sukses, akhirnya otomatis nama dari FS dan PC ini kembali pulih, begitu ya. Apalagi motifnya? Di sini ada Knight of Cups. Kalian yang tahu tarot, tahu nggak artinya Knight of Cups? Motifnya di sini artinya adalah bisa berkumpul lagi dengan teman-teman. Halo teman-teman, gitu kan? Bisa saling sapa, bisa berteletabis, ya kan? Dan itu motifnya, jadi bisa kumpul lagi. Oke, terus apa kepentingan? Kepentingan kalau video viral dari dugaan Imam Wahyu ini, kepentingannya apa? Oke, kayaknya aku harus nyari di kartu yang satunya aja, ya. Di kartu ini. Kepentingan. Setiap orang itu mempunyai kepentingan loh ya. Jadi setiap orang itu mempunyai kepentingan. Kepentingannya apa ya? Kalau orang nggak punya kepentingan, ya dinamakan manusia yang tulus, ya. Tapi setulus-tulusnya manusia, pasti ada sedikit yang namanya itu keuntungan, ya. Keuntungan. Oke. nanti keuntungan, ya, keuntungan. Apalagi creativity. My God. Jadi di ketiga kartu ini mengatakan, apa sih kepentingannya kalau video viral yang diduga Hakim Imam Santoso ini membocorkan hukumannya FS? Kepentingan dari siapa dulu? Pastinya kepentingan dari orang yang menyebarkan, iya kan? Kalau orang yang kayak hakim itu kan, hakim imam yang nggak punya kepentingan gitu. Jadi kepentingan dari orang yang menyebarkan video itu, ini ada sebuah kontrol. Kontrol ya. Kalau kita mempunyai kekuasaan, kalau kita mempunyai power, pasti kan ingin mengontrol. Iya dong. Contoh, kita bos. Jangan bos yang tinggi-tinggi, bos dalam rumah aja, ya. Kalau kita mempunyai ART gitu ya. Nah, jadi kita membayangkan itu jangan-jangan yang muluk-muluk dulu. Misalkan kita adalah seorang bos yang mempunyai ART, ya. Pasti setiap pagi kita akan
Kontrol dia. Atun, nanti tolong ya ibu pagi itu biasanya makannya itu apa yang berserat-serat gitu, supaya ibu tetap awet muda ya kan. Nanti kalau siang tolong disediakan yogurt atau apel atau apalah ya, karena ibu ini mengurangi nasi supaya tidak gembrot gitu. Nanti kalau malam ya Atun, kamu harus menyediakan air, dan di situ ada bunga 7 warna atau 7 rupa, supaya ibu itu kecantikannya selalu terpancar di mana-mana begitu. Itu kontrol bukan? Kontrol, oke. Jadi diberikan analogi supaya kalian menggambarkan sendiri, oke? Di sini ada kontrol, di sini ada suppression, itu sebuah ledakan. Ledakan itu dari mana? Siapa yang meledak? Yang meledak itu adalah Madam Suki kan tadi bilang, namanya hakim tetaplah manusia, ya, yang mempunyai emosi. Apalagi ketika kondisinya drop atau capek, tentulah itu akan mempengaruhi emosi seseorang, siapapun itu. Benar apa enggak? Oke. Ketika ini sudah masuk, sebuah kontrol ini sudah masuk, maka diharapkan dari pihaknya Bapak Hakim, mungkin capek, mungkin apalah, akan ngedrop, kayak gitu. Setelah ngedrop itu, mereka akan merasa berhasil ya dengan upaya ini gitu. Karena di sini ada creativity. Oke, understand? Kalian pasti pintar ya. Lebih pintar dari Madam Suki. Yuhu. Oke. Terus, apakah dugaan Bapak Mahfud ini adalah sebuah bagian dari teror? Benarkah itu? Tadi kan Madam Suki udah memberitahu ya, kalau Bapak Mahfud itu sering sekali beliau ini mendapatkan ancaman. Bahkan sebelum itu pernah katanya ya, ancamannya itu 3 kali sebelum sidang ya, 3 kali loh, 3 kali lagi sidang sebelumnya itu mendapatkan teror gitu. Apakah ini bagian dari teror untuk Bapak Hakim Imam Santoso? Jawabannya adalah jreng. Jawabannya Ten of Pentacles 4. Kartu kedua, The High Priestess. Oke. Kartu ketiga, Eight of Pentacles. Kalau melihat ketiga kartu ini, ada satu kartu yang sangat dominan dan positif, 2 kartu negatif. Bisakah kalian membaca sendiri? The Ten of Pentacles, The High Priestess, and Eight of Pentacles. Silakan membaca sendiri. Sudah dibaca? Bagaimana? Iya. Karena kalau Madam Suki membaca itu kadang ada orang yang, oh itu ngarang bebas, ngarangnya luar biasa gitu. Kita juga belajar, Besti, belajar loh. Membaca itu belajar. Nggak mungkin lah kita itu ngarang bebas begitu indahnya sehingga kita bisa kemana-mana gitu kan. Nah, di Ten of Pentacles ini ada sebuah kenyamanan. Kenyamanan siapa? Kenyamanan dari Bapak Hakim. Nah, inilah yang sedang akan diusir ya. Madam Suki tadi membicarakan apa? Ketika seseorang itu menjadi sesuatu ya, entah menjadi hakim, menjadi polisi, atau apa, pokoknya menjadi bagian dari aparat negara, mereka harus siap ya, harus siap dengan resiko kayak gitu. Mereka sebenarnya tidak mengkhawatirkan dirinya, tapi apa yang dikhawatirkan? Dan ini keluar ya, keluarkan. Oke, terus di sini ada The High Priestess. The High Priestess ini adalah rahasia yang tidak diketahui. Oke. Terus di sini ada Eight of Pentacles. Plus artinya pelatihan. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah ini bagian dari teror, jawabannya iya. Karena teror ini bukan semata-mata untuk Pak Hakim, bukan. Tetapi mereka itu seperti kayak efek domino. Ngerti nggak? Ketika kita mukul ini, kita nggak mukul ini, tapi mukul ini, gitu. Jadi Bapak kan bisa berpikir, aduh nanti bagaimana dengan keluargaku, kayak gitu, ya. Itulah ya susahnya ya. Aduh, mudah-mudahan
semua orang baik dilindungi sama Tuhan. Amin ya. Apakah video viral itu adalah bagian dari upaya teror agar Pak Hakim tidak berani menjatuhkan vonis berat kepada FS? Jawabannya apa ya? Jawabannya iya saya. Jadi di sini ada death and rebirth. Wow. Jadi apakah video viral itu upaya teror agar Pak Hakim tidak berani menjatuhkan vonis yang berat untuk FS? Jawabannya apa? Apa? Death and rebirth. Kematian dan kelahiran. Resonate ya dengan kartunya ya? Iya. Jadi Madam Suki ini nggak mengarang bebas. Nah, memang yang terbangun di masyarakat kita itu adalah image-image yang negatif aja ya. Apakah video viral itu upaya teror agar Pak Hakim tidak berani menjatuhkan vonis berat untuk FS? Logikanya gimana? Logikanya. Oke, sekarang Madam Suki mau ngasih apa hubungannya gitu loh ya. Oke. Logikanya gini. Supaya video viral itu ini bakalan nanti ada video-video lain yang menyusul ya. Nggak tahu video apa ini. Jadi gini, logikanya biar hakim merasa ragu untuk memvonis FS. Karena beliau kan nanti khawatir vonisnya itu dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral sebelumnya. Ngerti nggak kalian? Nah, jadi video viral itu sengaja dibuat, diedit ya kan. Beliau mengatakan ini, itu diedit-edit gitu supaya membuat beliau ini ragu memvonis FS karena khawatir vonisnya itu dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang viral sebelumnya. Wow, gimana tuh? Nah, jadi image itulah yang saat ini sedang diupayakan. Nah, kalau menurut intuisinya Madam Suki, ini seperti perang pikiran, ya. Perang pikiran itu lebih berbahaya daripada perang fisik, ya. Kalau perang fisik, misalkan kita nih, misalkan ada yang ngerasain kita, ngomongin kita di belakang, ya kan? Orangnya kan ada, kita samperin, kita marah. Kalau nggak benar kita jebak-jebakan, ya kan? Tapi kalau perang pikiran bagaimana? Siapa yang bisa mengendalikan pikiran kita? Siapa yang bisa mengendalikan pikiran seseorang ketika orang tersebut percaya hantu? Sedangkan kita tidak percaya hantu. Ayo. Siapa yang bisa menghalangi seseorang ketika mereka berpikir tentang kalau kita mau dikelilingi 72 bidadari, kita harus melakukan ini dan ini. Pikiran. Ya, dari pikiran-pikiran yang dijejalkan itulah atau diciptakan, ya. Pikiran itu kan diciptakan. Itu akan banyak sekali hal-hal yang kemungkinan dan semuanya itu possible gitu. Ya, jadi ini perang pikiran. Ya. Jadi perang pikiran itu untuk apa, Madam Suki? Perang pikiran itu diciptakan untuk membidik, ya, menghancurkan atau menghandle mental seseorang. Kalau mental seseorang itu udah jatuh, hasilnya apa? Akan mempengaruhi hasil dari kebijaksanaan. Begitu. Karena kalau orang itu mentalnya sehat, pasti dari pikirannya juga sehat, iya kan? Nah, kalau mentalnya sakit, pikirannya sehat nggak? Ya nggak mungkin. Justru dari mental yang baik itulah akan menghasilkan pikiran yang baik. Setelah pikiran itu baik, akan menghasilkan apa? Kebijaksanaan yang baik. Begitu, ya. Oke, jadi seorang hakim, tetaplah beliau adalah seorang manusia, ya, yang bisa diancam, yang bisa diintimidasi, yang bisa dikuliti, ya, bahkan bisa dipermainkan oleh kekuatan. Kalau kita ngomongin kekuatan itu apa? All about power. Makanya kalau kita mau punya power, disitulah kita bisa menunjuk segala sesuatu dengan mudah.
Finally, begitu aja ya. Jadi nanti disambung lagi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan ya. Caranya lihat di deskripsi atau di kolom komentar, atau ketik aja infonya di Google www.madamsuki.com. Di situ akan keluar ya. Jadi buat kalian yang punya masalah dengan kehidupan ini ya, rumah tangga, asmara, finansial, apa aja, silahkan untuk terhubung dengan energinya Madam Suki ya. Jadi tidak ada yang gratis ya. Kalau kita mau bahagia, bahagia itu diupayakan, diciptakan ya, dengan pengorbanan. Pengorbanan kita itu nanya ya, dengan menghargai, seperti itu ya. Karena kebahagiaan itu bukan hadiah dari langit, bukan. Terus buat kalian yang misalkan stres nih, pernah mempunyai luka-luka batin, atau pernah mempunyai trauma ya, silakan aja untuk mengikuti healing atau penyembuhan energi ya di program Paket Cahaya. Karena di program Paket Cahaya ini banyak orang yang udah tersembuhkan. Tentu saja yang menyembuhkan adalah Tuhan, Allah, Gusti Pangeran, atau siapapun beliau yang kita sebut ya. Hanya saja melalui energinya Madam Suki. Oke, jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, umur panjang. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya, salam sayang dari Thailand. I love you.